ketika engkau memandang kepada Tuhan, ketika engkau melihat ke atas. Saya percaya ketika engkau mengarahkan pandanganmu, ketika engkau mementingkan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan sanggup membebaskanmu dari situasi yang menjebak. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Saya yakin hari ini banyak berkat buat kita, amin. Saya yakin hari ini ada pintu berkat yang Tuhan mau buka buat kita. Saya yakin hari ini kita akan merasa bahagia karena Tuhan jawab doa kita. Dan saya yakin di pagi hari ini firman Tuhan jamah kita, firman Tuhan lawat kita, firman Tuhan menyemangati kita. Ada momen-momen di mana kita merasa seringkali terjebak. Terjebak dalam kesalahan, terjebak dalam kebiasaan yang buruk, terjebak dalam keadaan yang rasanya tidak berubah, terjebak dalam masalah. Bahkan mungkin kita merasa stuck atau mandek di karir kita, di pekerjaan kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Merasa mandek di finansial kita, keadaan ekonomi kita, bahkan dalam pergumulan rohani kita. Lalu ada suara-suara berteriak di pikiran kita, semuanya nggak mungkin berubah. Keadaan seperti ini sepertinya akan selamanya. Tuhan sudah melupakanmu. Suara-suara itu sering masuk, sering timbul, tapi itu suara kebohongan. Percayalah bahwa Tuhan tidak menciptakanmu ada dalam situasi yang mandek, stuck, terjebak. Tuhan ingin hidupmu bangkit lebih tinggi, melihat kebaikannya, melihat mujizatnya, melihat kasih sayangnya sepanjang hari di hidupmu. Mazmur 24 ayat 7 saya bacakan buat kita. Dikatakan seperti ini, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu hai pintu-pintu yang kekal, supaya Raja kemuliaan masuk. Ketika kamu mengangkat kepalamu, bukan sibuk melihat keadaanmu, mengangkat kepalamu melihat Tuhan, mengarahkan pandanganmu kepada Tuhan, kepada Raja Kemuliaan masuk, dan keadaanmu tidak pernah sama lagi. Tuhan membebaskanmu dari jebakan, dari keadaan yang menjebak, situasi yang mandek, yang stuck. Ingat Paulus dan Silas dipukul, didera, ditaruh di tengah-tengah penjara itu. Tapi waktu mereka memuji, menyembah Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang melepaskan orang dari situasi yang menjebak, dari keadaan yang stuck, yang gak bisa kemana-mana. Dan kita tahu di malam itu kemudian kuasa Tuhan turun. Tuhan membebaskan Paulus dan Silas. Tuhan juga adalah Tuhan yang membuat Yunus yang terjebak di perut ikan karena kesalahannya sendiri. Tuhan membuat Yunus mengalami berkat, mengalami kuasa. Ketika di Yunus 2, Yunus mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan memerintahkan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Tuhan adalah Tuhan yang membebaskan orang dari situasi yang menjebak. Ketika mereka memandang kepada Tuhan, ketika mereka melihat kepada Tuhan. Tuhan yang sama adalah Tuhan yang ketika engkau mengarahkan pandanganmu kepada Tuhan, Tuhan yang membebaskanmu dari situasi yang rasanya engkau sedang terjebak di keadaan yang sama, situasi yang sama, masalah yang sama. Tuhan sanggup membebaskanmu, Tuhan sanggup membuatmu melihat terang sama seperti Yunus melihat terang. Ketika Hana merasa terjebak dalam kemandulan, tetapi setelah bertahun-tahun dia mungkin menangis meminta anak, Tuhan adalah Tuhan yang membebaskan dia dari perasaan terjebak di situasi kemandulan. Tuhan adalah Tuhan juga yang memulihkan keadaannya Ayub yang rasanya ada dalam situasi yang menakutkan, mandek, gak bisa kemana-mana, stuck. Yang saya mau sampaikan, ketika engkau memandang kepada Tuhan, ketika engkau melihat ke atas, saya percaya
ketika engkau mengarahkan pandanganmu, ketika engkau mementingkan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan sanggup membebaskanmu dari situasi yang menjebak. Tidak peduli seberapa lama kamu merasa terjebak, Tuhan masih punya jalan keluar. Saya ulang, Tuhan masih punya jalan keluar. Jangan percaya pada kebohongan bahwa keadaanmu untuk selamanya seperti itu. Dengar baik, Tuhan masih punya jalan keluar. Tapi terkadang terjebak itu adalah sebuah proses juga. Ketika kita ada dalam Tuhan, seringkali perasaan terjebak bukan karena kegagalan, tapi karena Tuhan sedang mempersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Ingat, Daud itu diurapi sebagai raja di usia 17 tahun. Tapi dia tidak langsung naik tahta. Dia rasanya terjebak di dalam masalah, dikejar-kejar Saul. Saul marah, dikejar-kejar Saul, hadapi masalah, hadapi tantangan. Rasanya terjebak di situasi yang tidak enak, tidak menyenangkan. Tapi itu bukan situasi yang menjebak. Itu adalah sebuah situasi yang sedang mempersiapkan Daud untuk siap naik tahta. Dan pada akhirnya Daud naik tahta. Daud tetap setia menjaga 2-3 ekor kambing domba. Daud tetap setia kepada apa yang Tuhan taruh di hatinya. Ketika bisa membunuh Saul, dia tidak membunuh Saul. Dia padahal dikejar-kejar Saul, Saul selalu berbuat jahat, dia tetap berbuat baik. Dia setia hal-hal yang kecil, dan hal-hal yang kecil itu membuat dia dipercaya hal-hal yang besar, dan akhirnya naik tahta ke istana. Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Mungkin kau sedang menanti jawaban doa, engkau sedang ada dalam situasi yang rasanya tidak berubah, setia. Percayalah bahwa Tuhan akan menunjukkan hal-hal besar, kebaikan yang besar di hidupmu. Jangan menyerah, ketika kamu tetap setia, Tuhan akan membawamu melihat hal-hal yang besar yang dahsyat. Lalu kemudian saya mencatat, ubah cara berpikirmu untuk menjadi bebas. Seringkali keterjebakan bukan hanya soal keadaan, tetapi soal pola pikir. Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Orang yang terus melihat pada masalah, dia akan terjebak. Tapi orang yang bisa melihat kepada Tuhan, dia akan dibebaskan dari jebakan itu. Ada orang lumpuh 38 tahun. Wah, ini menarik nih. Lumpuh 38 tahun. Di dekat kolam Bethesda. Ini lumpuh 1 dekade. 1 dekade 40 tahun, ini 38 tahun. Dia lumpuh di situ. Ketika Tuhan datang, dia bercerita kepada Tuhan. Dia ada di situasi itu. Dan Tuhan tahu ada di situasi itu. 38 tahun terjebak di situ. Lama sekali. Lalu Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Tahu apa yang dia jawab? Dia menyalahkan orang. Tidak ada orang yang menurunkan aku. Padahal jawabannya tinggal mau. Dan saya suka Tuhan tidak menanggapi keluhan. Tuhan tidak menanggapi orang yang nyalahin orang. Tuhan tidak menanggapi perkataan dari orang lumpuh itu mengenai tidak ada orang Tuhan yang menurunkan saya kalau airnya goncang. Tuhan langsung berkata, Tuhan penuh anugerah, Tuhan penuh pertolongan, Tuhan pun penuh kerinduan untuk membantu orang. Dan Tuhan bilang, angkat tilammu, bangkit dan berdiri. Berjalanlah. Dan kemudian orang itu, saya percaya, perkataan Yesus mengubah cara berpikirnya. Waktu Yesus bilang, angkat tilammu, bangkit, angkat tilammu, berjalanlah. Dia selama ini berpikir dia sembuh harus ada orang yang tolong kalau airnya goncang. Tapi sekarang Yesus memberi nasihat yang lain. Dan dia melihat kepada Yesus, bukan melihat kepada masalahnya. Pola pikirnya berubah. Ketika pola pikirnya berubah, kemudian ketika dia mendengarkan Tuhan, Tuhan bilang, angkat tilammu, dia angkat. Saya percaya itu pola pikirnya berubah. Dan dia mengalami kesembuhan. Dan dia dibebaskan dari jebakan, dari keadaan yang menjebak selama 38 tahun. Hanya ketika pola pikirnya berubah. Jangan-jangan bukan keadaan yang menjebakmu hari ini. Jangan-jangan bukan masalah yang menjebakmu hari ini.
tapi pola pikirmu yang menjebakmu diam di situ lama. Ketika engkau fokus pada masalah, dan engkau bukan melihat kepada Tuhan. Saya percaya bukan rancangan Tuhan untuk kita ada dalam keadaan yang terjebak. Saya percaya Tuhan mau kita ambil langkah iman. Ingat 4 orang kusta di gerbang Samaria, di 2 Raja-Raja 7, nanti saudara pelajari. 2 Raja-Raja 7. Seseorang dari orang kusta itu berkata, apakah kita mau diam di sini terus? Dan kita mati di sini, lebih baik kita melangkah. Yang satu bilang kalau kita melangkah masuk kita mati. Tapi yang satu bilang kalau kita melangkah kita mati, dan kita diam kita mati. Lebih baik kita melangkah. Tuhan gak mau engkau tinggal diam, terjebak. Tuhan mau engkau melangkah. Dan akhirnya mereka melangkah. Dan waktu mereka melangkah, apa yang terjadi? Tuhan mengubah derap langkah 4 orang kusta ini menjadi seperti suara tentara yang besar. Didengar oleh tentara Aram yang di gerbang Samaria itu sudah bawa perbekalan, bawa harta benda, karena merasa pasti Israel kalah. Dan akhirnya mereka mendengar suara tentara yang besar, berpikir Raja Israel mengupah tentara bayaran, dan mereka ketakutan pergi, meninggalkan harta benda, meninggalkan makanan. Sehingga 4 orang kusta itu masuk ke situ dan melihat mendapat berkat, mendapat makanan. Nggak terjebak di situasi yang sama. Kenapa? Karena melangkah. Ubah pola pikirmu, kemudian kau melangkah. Saya percaya Tuhan tidak merencanakan kita terjebak di situasi yang sama lama-lama. Tuhan merencanakan kita diangkat naik, kita melihat kasih-Nya, kita melihat kebaikan-Nya. Puji Tuhan, saya percaya kita diberkati firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan tidak membuat kita ada dalam keadaan yang terjebak. Pandang Tuhan, lihat Tuhan, dan Tuhan membebaskan kita. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat perkataan-Mu yang meneguhkan, yang menguatkan lagi kami pagi ini, bahwa ketika kami melihat ke atas, keadaan kami gak akan pernah sama lagi. Ketika kami melihat keadaan, melihat masalah, itu yang membuat kami terjebak di situasi yang sama terus-menerus. Tapi kami putuskan pagi ini untuk kami melihat Tuhan, melihat janji Tuhan, melihat meyakini apa yang Tuhan katakan, melihat kepada Tuhan, dan iman kami, hidup kami tidak pernah sama lagi. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur, yang dalam masalah Tuhan buka jalan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, saya mau memandang Tuhan, karena saya percaya saya punya Tuhan yang sanggup membebaskan saya dari situasi yang menjebak. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu, bahkan di status WhatsAppmu, di status media sosialmu, biar bukan cuma kamu yang diberkati, tapi banyak orang juga diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you!